banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Oke? Izin dicabut, cek daftar pinjol legal OJK 2024, jauhi pinjol ilegal ya. Ini 13 Mei. Ini ditulis oleh reporter Adi Wikanto dan editornya Adi Wikanto juga. Oke. Kontan.co.id Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengumumkan pencabutan izin usaha pinjaman online pinjol PT Tanivan Mandani Indonesia Tanivan. Berikut daftar pinjol legal menurut OJK per Mei 2024. Jauhi pula daftar pinjol ilegal berikut agar Anda tidak dirugikan ya. Berarti kalau memang Tanivan ini telah dicabut, berarti tinggal tersisa 100 pinjol legal, bukan 101 lagi ya. Kalau kemarin kan 102, keluarlah dana fik karena ketidakmampuan dia. Sekarang keluar Tanivan gitu loh, atau dicabut izin Tanivan gitu ya. Dilansir dari keterangan resmi, pencabutan izin pinjol Tanivan ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Komisioner OJK nomor Cap 19-D.06-2024 tanggal 13 Mei 2024. Pencabutan ini dilakukan karena Tanivan telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK. Rasa saya kalau memang ekuitas ya dia tidak memenuhi, pinjol-pinjol lain itu siapa aja pinjolnya yang telah melakukan merger ya antara pinjol 1 ke pinjol 2 dan pinjol 3. Kenapa OJK tidak menyebutkan misalnya pinjol ini itu sudah merger, mereka sudah bergabung misalnya gitu. Karena di sini banyak debt collector A melakukan penagihan ke pinjol B ya. Debt collector B melakukan penagihan ke pinjol C. Apakah ini sudah merger sesuai dengan permintaan OJK kemarin? Kalau memang dia tidak bisa memenuhi ekuitasnya tadi, itu diminta buat bergabung. Harusnya OJK ngumumin. Jadi biar si debitur ini tidak sama-sama, si debitur tidak berpikir saya tidak merasa minjam di aplikasi ini, kenapa debt collectornya yang menagih ya. Sementara debitur tidak tahu bahwasanya aplikasi A, B, C itu telah gabung, diminta buat merger seperti yang disampaikan OJK tahun-tahun lalu ya. Paling tidak OJK mengumumkanlah hal-hal itu ya. Oke, kita lanjutkan. OJK melakukan langkah-langkah pengawasan supervisor action dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pembatasan kegiatan usaha PKU. OJK juga telah melakukan komunikasi dengan pengurus dan pemegang saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan Tanivan. Namun demikian, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan sehingga Tanivan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Oke, saya nggak ada masalah ya dengan pencabutan izin usaha, mau ini dilakukan OJK karena dia dikenakan sanksi, karena dia tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan OJK. Apakah cuma Tanivan ini saja yang diawasi OJK? Di antara 100 pinjol lainnya di luar dari Tanivan ini. Sebenarnya juga banyak loh yang dikeluhkan oleh masyarakat, tapi kenapa lirikannya karena mereka kekurangan modal kah? Atau kayak mana ini? Ya kalau memang modal yang menjadi patokan OJK, ya memang pinjol-pinjol lainnya berlebih modal karena mereka lebih royal dalam memperkerjakan debt collector, dan debt collectornya juga royal mulutnya dalam melakukan penagihan. Oke, kita lanjutkan dulu ini. Tindakan pengawasan OJK dan pengenaan sanksi administratif kepada Tanivan sampai dengan pencabutan izin usaha tersebut sudah sesuai dengan peraturan OJK nomor 63-POJK.05-2016 tentang perubahan atas peraturan OJK nomor 11 POJK.05-2014
tentang pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan non-bank dan peraturan OJK nomor 10 atau POJK.05/2022 layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pencabutan izin usaha Taniven dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri LPBBTI yang sehat dan terpercaya. OJK juga telah melimpahkan kasus pidana terkait Taniven kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku. Dengan telah dicabutnya izin usaha yang dimaksud, Taniven harus menghentikan kegiatan usaha dan pada industri LPBBTI. Selanjutnya, pemegang saham, pengurus atau pegawai Taniven dilarang menjaminkan, menganggunkan, menggunakan kekayaan dan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Taniven. Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi pengguna dan pihak terkait lainnya, Taniven wajib melakukan likuidasi dan menyediakan pusat informasi layanan pengaduan masyarakat atau pengguna. Dengan pencabutan izin Taniven, kini ada 100 pinjol resmi yang legal dan berizin di OJK pada Mei 2024. Berikut daftar pinjol legal yang berizin OJK Mei 2024. Sisanya silakan teman-teman semuanya isi pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana pendapat Anda di kolom komentar? Kalau saya sih ya oke-oke aja. OJK mencabut Taniven juga nggak ada masalah. Lagian Taniven ini juga nggak begitu banyak kok peminjam dia, nggak begitu viral juga. Yang jadi masalah adalah pinjol-pinjol yang viral, yang royal dalam mempekerjakan debt collector, dan debt collectornya juga royal dalam mencaci maki masyarakat. Kenapa OJK tidak melakukan pemeriksaan secara langsung? Iya kan? Kalau memang OJK ingin mencabut izin dan melimpahkan perkara ini ke pihak pidana, saya bukan berarti membela Taniven, tidak. Tapi harusnya banyak dong, paling tidak 1/4 dari pinjol legal hari ini itu bermasalah kalau benar-benar OJK melakukan pemeriksaannya. Sekarang pemeriksaannya kalau hanya tertumpu pada kekurangan modal atau hal-hal lainnya, itu memang nggak bisa. Tapi kalau pemeriksaannya diliputi dengan pola penagihan, cara mereka memberikan dana, cara mereka dalam melakukan penagihan, pasti setengah dari pinjol legal hari ini itu diblokir. Sekarang berapa sisanya? 100 pinjol. 50 dari pinjol legal, saya rasa kalau OJK benar-benar, itu 50 dari pinjol legal itu bisa diblokir. Ya, 51 dengan Taniven ini. Yakin saya setengah dari sisa yang ada hari ini. Kalau benar-benar ya, mulai dari cara penagihan, penerapan bunga, cara mereka mengambil data, cara mereka menekan data, semuanya kalau memang itu dipatokan oleh OJK, setengah dari pinjol legal itu layak untuk diblokir. Tapi yang terjadi adalah OJK lebih, kalau OJK bilangin masalah di atas tadi ekuitas, ya, hanya masalah modal yang dipermasalahkan gitu loh. Ya, karena ketidaksanggupan dia menjalankan usaha dengan berbagai macam, atau ketidakmampuan dia membayar kepada investor dan segala macam. Ya kalau memang itu patokannya, ya sudah, memang ya Taniven. Karena dia nggak begitu viral, ya kan? Nggak begitu familiar juga di hadapan masyarakat, nggak begitu familiar. Coba pinjol-pinjol yang hijau-hijau itu coba diperiksa semuanya itu. Ya, yang warna hijau-hijau itu coba diperiksa semuanya. Habis itu yang warna merah-merah oranye itu coba diperiksa semuanya. Yang diperiksa itu bukan perusahaannya ya aman-aman aja. Pemiliknya ya santai-santai aja. Yang diperiksa itu mekanismenya, sistemnya, ketika melakukan penagihan, ketika ada yang telat, ketika mereka mengambil data-data penting yang ada di handphone orang untuk dijadikan sebuah pedoman untuk mereka mencairkan dana. Apa sebenarnya yang mereka ambil? Kenapa setiap kali ada orang yang galbay itu selalu disampaikan, ingat, data-data Anda lengkap sama kami. Apa sebenarnya yang mereka ambil di handphone itu? Ya, berani nggak OJK buat menyelidiki hal itu? Menyelidiki secara langsung sesuai yang disampaikan OJK. OJK tadi kan menyampaikan karena OJK telah melakukan penyelidikan secara langsung, sampai akhirnya dari pihak pinjol ini dilimpahkan kepada pihak yang berwajib, ya kan, untuk ditindaklanjuti atau diproses, dipidanakan, terserah gitu kan. Coba OJK juga melakukan hal yang sama ke pinjol-pinjol legal lainnya, tapi dengan tema yang berbeda yang diperiksa itu. Pasti setengah dari pinjol legal hari ini tidak layak sama sekali diberikan izin.
Ya, itu pun kalau OJK mau. Yang terjadi adalah OJK tidak mau. Ya kan? Ini katanya masih ada sisanya di sini, perlu saya bacakan apa tidak nih? Dengan pencabutan izin Taniven, kini ada 100 pinjol resmi yang legal dan berizin di OJK pada Mei 2024. Berikut daftar pinjol legalnya dan berizin di OJK Mei 2024. Ini saya bacain aja ya, biar lebih cepat ya buat teman-teman semuanya. 1 Dana Mas, 2 Impestri, 3 Amarta, 4 Dompet Kilat, 5 Bos, 6 Tokoh Modal, 7 Pindaya, 8 Modalku, 9 KTA Kilat, 10 Kredit Pintar. Nah ini yang bertanya kemarin, Bang, Kredit Pintar itu sudah ilegal ya? Katanya sudah dicabut izinnya oleh OJK. Belum ada ya. Kalau Taniven dan Nafik dari dulu-dulu itu sudah dilirik. Dan Nafiknya lebih dulu mengundurkan diri. Taniven tidak mau mengundurkan diri karena TWP-nya sudah parah banget Taniven ini. Ya 2022-2023 saya sudah bahas Taniven ini. TWP-nya parah banget. Harusnya Taniven ini sudah mengundurkan diri, tapi kita nggak tahu juga entah apa yang dipertahankannya. Oke. Habis itu nomor 11 mau cash, nomor 12 Pinmas, nomor 13 klik A2C, nomor 14 akseleran, nomor 15 amana.id, nomor 16 pinjam go, nomor 17 koin P2P, nomor 18 pohon dana, 19 mekar, 20 ada kami, 21 Esta Capital Fintech, 22 Kredit Pro, 23 Fintak, 24 Rupiah Cepat, 25 Krodo, 26 Indodana, 27 Julo, 28 Pinjam Win-Win, 29 Dana Rupiah, 30 Teralit, 31 Pinjam Modal, 32 Alami, 33 Awan Tunai, 34 Dana Kini, 35 Singa, 36 Dana Merdeka, 37 Esi Cash, 38 Pinjam Yuk, 39 Pin Plus, 40 Uang Mi, 41 Pinjam Duit, 42 Dana Syariah, 43 Batumbu, 44 Cash Cepat, 45 Klik UMKM, 46 Pinjam Gampang, 47 Cicil, 48 Lumbung Dana, 49 360 Kredi, 50 Dana Pala dari Tokopedia ya. 51 Kredinesia, 52 Fintech. Fintechnya pakai K, tulisannya biasa aja. 53 Modal Rakyat, 54 Solusiku, 55 Cairin, 56 Trust IQ, 57 Klik Kami, 58 Duha Syariah, 59 Ipola, 60 Sanderwan Stop Solution, 61 Dana Bagus, 62 Uku, 63 Kredito, 64 Ada Pundi, 65 Shopee Pay Later, 66 Modal Nasional, 67 Komunal, 68 Restock ID, 69 Asetku, 70 Ringan, 71 Avante, 72 Gradana, 73 Dana Cita, 74 Iki Modal, 75 Ipoji, 76 Indovan, 77 Aigro, 78 Dana ID, 79 Dumi, 80 Lahan Sikam, 81 Kaswa.id, 82 Kredivest, 83 Doiku, 84 Aktivaku, 85 Danain, 86 Indosaku, 87 Jembatan Emas, 88 Eduven, 89 Gandeng Tangan, 90 Papi Tupi Syariah, 91 Bantu Saku, 92 Dana Bijak, 93 Ada Modal, 94 Sama Kita, 95 Kawan Cicil, 96 Krode, 97 Klik Cair, 98 Edzis, 99 Samir, 100 Uwatas ya. Sebenarnya ada yang tidak tersebutkan di sini. Tadi itu kayaknya yang dari aku laku saya nggak nampak. Mungkin yang menulis kurang lengkap juga ya. Itu tersisa dari pinjol legal karena tadi disematkan ada Shopee Pay Later gitu loh. Harusnya di sana kan es pinjam gitu loh, atau ya mungkin mewakili salah satu Shopee aja mungkin ya. Oke. Jadi kurang lebih itulah pinjol-pinjol legal yang tersisa dan Taniven telah dicabut izinnya. Berarti tersisa 100 pinjol legal. Kita tunggu kelanjutan dari OJK apa berikutnya, apakah ada pergerakan lagi untuk mencabut izin pinjol-pinjol lainnya ya. Berdoa aja buat yang galbay, tenang-tenangkan pikiran Anda, pokoknya jangan gali lubang tutup lubang lagi. Oke? Jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam.